billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 164 sampai 169. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati di dalam penciptaan 7 lapis langit wal ardi dan 7 lapis bumi wa ikhtilafil laili dan pergantian malam wan nahari dan siang wal fulkil lati tajri fil bahri wal fulki dan kapal allati yang tajri berlayar fil bahri di lautan bima yanfa'un nas dengan apa-apa yang memberikan manfaat kepada manusia wa ma anzalallahu dan apa-apa yang Allah telah turunkan minas sama dari langit mimain dari air itu air hujan fa'aya lalu Allah menghidupkan bihi dengan air itu al-arda bumi itu tanaman-tanaman ba'da mautiha sesudah matinya sesudah keringnya wabassa dan dia juga Allah menyebarkan pihak di dalam bumi min kulli dabah setiap binatang-binatang wa tasrifir riyah dan pergerakan perubahan angin wasahab awan musakhkhari yang ditundukkan bainasa wal ardh di antara langit dan bumi la ayatin itu sungguh sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di kaum yaqilun bagi kaum yang berakal. Itu terjemah satu huruf. Nah sekarang kita lihat tafsirnya. Yang pertama asbabun nuzul ya. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun ketika orang-orang kafir Quraisy pernah ngomong kepada Nabi ya, yaitu mintalah kepada Allah agar dia mengubah bukit Sofa menjadi emas sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh. Lalu Allah turunkan surat Al-Baqarah 115 dan Rasulullah berdoa, ya Allah, biarkanlah aku menyeru kepada kaumku sehari demi sehari. Oleh sebab itu turunlah ayat ini. Awalnya begitu ya. Allah jawab dengan ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Dalam tafsir Jalalain wa ma bihima minal ajaib, yaitu dari sesuatu yang ajaib, artinya sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, sesuatu yang ta'zub. Makanya di sini namanya minal ajaib. Tafsir Jalalain, sesuatu yang ajaib gitu, yang ada di bumi, yang ada di langit. Ajib, yang hebat gitu ya, mantap gitu. Kemudian kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, ketinggiannya, kelembutannya, keluasannya, bintang-bintang yang bergerak di langit dan bumi, ya seluruhnya adalah bagian daripada kekuasaan Allah. Gunung-gunung, gurun pasir, laut, semuanya, ramainya, sunyinya, segala apa yang bermanfaat padanya itu adalah semuanya ciptaan Allah di antara kekuasaan Allah. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, bijahabi wal muji'u wa ziyadati wan nuqsan, datang pergi tambah kurang siang malam ya,
malam berganti siang, siang berganti malam, begitu seterusnya 24 jam. Ada di daerah-daerah yang malamnya lebih lama dibandingkan siangnya, atau sebaliknya siangnya lebih lama daripada malamnya, seperti daerah-daerah kutub. Makanya ketika bulan suci Ramadan, daerah kutub utara atau selatan bisa jadi puasanya hanya 4 jam, atau ada yang 2 jam. 20 jam itu malamnya, ya, siangnya hanya 4 jam misalnya. Ada daerah-daerah Eropa, ya. Kalau kita kan sama, 12 siang 12 malam. Atau ada yang kebalikan, 20 jam siang 4 jam malam. Ya, itu singkat banget tuh, puasanya capek. 20 jam bayangkan. Ya kan, misalnya nih, mau sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, tahu-tahu sahur, kemudian subuh, habis subuh dia puasa, terus itu sampai 20 jam. Ya Allah. Jadi makanya berat ya orang-orang yang misalnya itu kadang malamnya lama, kadang malamnya cepat gitu. Itulah bagian daripada ujian bagi orang yang beriman yang waktunya berbeda dengan khatulistiwa Indonesia atau di sekitar Asia Tenggara. Ini kan kita mah enak ya puasa. Itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah. Malam berganti siang, siang berganti malam. Nanti di akhir zaman malam terus gak siang-siang, tahu-tahu kiamat. Jadi kalau malamnya sampai berhari-hari, berbulan-bulan, udah dekat lagi kiamat. Ya, tahu-tahu setelah siang matahari terbitnya bukan dari sebelah timur, dari sebelah barat. Doa saat itu tidak diterima, dosa taubat tidak diterima karena sudah kiamat. Kayaknya rasa-rasanya mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya. Kapan terjadi wallahu a'lam. Nah, apa ya? Udah nggak ada lagi yang taat kepada Allah, udah nggak ada lagi. Semuanya maksiat, semua ada ajan, nggak ada suara ajan. Alhamdulillah ya, kita masih mendengar suara ajan berkumandang di mana-mana. Kemudian wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal-kapal yang bisa berlayar di lautan. Ya, yang kita lihat kapal-kapal yang berlautan wala tarsibu mawqurutun, yaitu kapal-kapal itu tidak tenggelam dan terpaku di dasar laut. Tenggelam kan? Kapal-kapal yang begitu besarnya, yang sekarang itu berapa ton. Bahkan ada yang menciptakan kapal pesiar, kapal yang bisa di situ semuanya seperti sebuah kota, ada pasar, ada hotel, ada macam-macam itu, ada fasilitas, ada lapangan bola. Di kapal itu saking besarnya itu kapal. Jadi orang kayak apa namanya, satu kotak itu keliling dunia. Itu kapal pesiar terbesar di dunia itu ada, dan itu nggak tenggelam. Kecuali kalau apa ya, ada sesuatu misalnya bolong dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari kekuasaan Allah. Ya, makanya mana nih? Tolong ambil air saya. Air putih ya, air putih hangat buat Pak Haji. Insyaallah. Dan yang lain-lain belum ada air nih, belum ngambilin air. Tolong ambil air. Iya. Kemudian bima yanfa'un nas, itu semua kapal-kapal yang beredar berlayar di lautan bermanfaat bagi manusia, sangat bermanfaat. Segalanya bermanfaat, ya kan? Segalanya bermanfaat. Dan indahnya itu tidak ada yang mendahului, tidak ada mengalami keterlambatan sedetik pun. Bergantian siang malam, bergantian itu semua lautan kapal berlayar. Kemudian juga Allah jelaskan ini bagian daripada kekuasaan Allah. Wa ma anzalallah, dan apa yang Allah telah turunkan
minas sama dari langit, mimain dari berupa air hujan, fa'aya bil arda ba'da mautiha, lalu Allah hidupkan dengan air hujan itu bumi, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan ba'da mautiha, setelah matinya, setelah keringnya itu tanaman, tumbuhan, lalu dengan turunnya hujan jadi hidup. Ya, bin nabat dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, kemudian apa lagi? Wa bassa farraqa wa nasru bihi. Wa bassa, dan dia sebarkan fiha, di dalam bumi ini, min kulli dabah, segala jenis hewan-hewan, binatang-binatang. Jadi di bumi ini banyak binatang. Allah lah yang menurunkan itu. Bahkan binatang itu hidupnya lebih dahulu katanya ya, seperti binatang dinosaurus misalnya. Sebelum Allah turunkan Nabi Adam, bumi ini sudah ada penghuninya, yaitu para binatang-binatang yang besar-besar begitu ya. Ya, bahkan dijadikan film-film dengan ya binatang-binatang. Jadi artinya Allah ciptakan itu, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian wa tasrifir riyah, dan Allah menggerakkan angin. Ya, angin itu bergerak. Ya, angin-angin bergerak ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke ngalor ngidul. Wasa'at, awan musakhkhari, yang dituduhkan baina sama di antara langit dan bumi. Allah ciptakan awan yang semuanya itu ya, yang semuanya itu adalah bi amrillahi ta'ala yasila haitsu syaa. Jadi semuanya adalah atas perintah Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana juga ayat ini dijelaskan dalam surah Yasin yang kita baca, la syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat berdiri siang, tidak mungkin. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ada namanya berrotasi, berputar pada porosnya, ada berevolusi. Jadi semuanya itu mengelilingi matahari. Ya, matahari berputar melalui galaksi Bima Sakti. Itu baru satu galaksi. Jadi begini kalau digambarkan, galaksi Bima Sakti itu namanya paling gede. Setelah itu punya bintang, salah satu bintang namanya matahari. Matahari punya planet-planet. Ada Merkurius, ada Venus, Bumi. Kita salah satu planet. Ya, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Yang dulu ada 9, sekarang katanya ada 11. Nama planetnya dengan kode-kode yang berikutnya itu ilmu astronomi. Ya, itu baru planet. Belum dari planet itu ada nama satelit. Setiap planet ada satelit. Misalnya Bumi punya bulan. Nah, itu paling kecilnya tuh. Itu baru satu galaksi. Sedangkan galaksi itu jumlahnya wallahu a'lam, bisa banyak, baru galaksi. Matahari itu salah satu dari galaksi yang ada di Bima Sakti. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi apa lagi namanya. Begitu luasnya alam semesta ini. Allahu Akbar. Itu semua adalah Allah yang menggerakkan. Pasti ada kan yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yulijul laila fil lail, nahar fil lail. Allah masukkan malam ke siang, Allah masukkan siang ke malam. Itu bagian daripada kekuasaan Allah. Jadi Allah ini menjelaskan di ayat ini tentang kekuasaannya. Ketika orang kafir pengen itu gunung Uhud, bukit Sofa jadi emas, Allah menjelaskan kekuasaannya. Arti sangat mudah kalau Allah mau, ya kan? La ayatin liqaumin yaqilun. Itu semua sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal, bagi kaum yang berpikir bahwa semua adalah ciptaan
Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang kafir masuk Islam ketika dia mempelajari alam semesta ini dengan ilmu astrologinya, biologinya, fisikanya, semuanya dia pelajari. Oh, ternyata sama seimbang, begitu luar biasa kekuasaan Allah. Makanya jamaah sekali-kali, nah saya kan pernah mengikuti namanya itu ESQ Hari Ginanjar. Ya dulu aja tuh ESQ itu untuk ikuti pelatihan itu bayar 3 juta satu orang. Tapi untuk Ustaz-Ustaz Zikro dulu gratis karena kedekatan Al Ustaz Alifi dengan Bang Ali Ginanjar. Kita mengikuti pelatihan ESQ itu ditampakkan tuh bumi, matahari, planet-planet, galaksi, semuanya itu supaya menambah keimanan kita kepada Allah. Di luar begitu, di dalam diri kita pun sampai diperlihatkan sel-sel dalam diri kita ini semuanya berputar pada satu poros yang sama. Ketika orang tawaf di depan Ka'bah itu kan tawaf perputaran Ka'bah, di sini juga dalam sel kita tawaf juga sini. Di dalam sel ini, kemudian di atas juga semuanya galaksi, semuanya planet-planet itu berputar seperti tawafnya, putaran sama. Seperti itulah malaikat yang taufik arasnya Allah yang pernah oleh dilihat Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Ini semakin menambah keimanan kepada Allah kalau kita bisa melihat seperti itu. Dan sekarang sih enak zaman YouTube kan, media sosial picet aja bisa lihat galaksi, lihat planet, bagaimana kehidupan itu tinggal dipicet bisa dilihat sekarang lebih mudah. Kalau dulu masih susah. Artinya ini adalah dengan Allah menjelaskan tentang ciptaan Allah, langit bumi perputaran seluruhnya, Allah menghidupkan dengan bumi ini air turunnya hujan, Allah turunkan binatang-binatang, pergerakan angin, awan yang ditundukkan di atas langit dan bumi itu adalah bagi kaum yang berakal. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surah Yasin, wa ayatul lahul ayat wa akhrajna min habba wa minhu yaqulun wa ja'ala biha jannatin min nakhli wa anabin wa fajjarna biha min al-uyun liyaqulu min samri wa ma'amila suhaidihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan dari suatu tanda kekuasaan Allah yang besar, Allah ciptakan bumi yang mati. Allah hidupkan bumi itu dengan air hujan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Kemudian semuanya kita bisa nikmati, kurma, anggur, dan berbagai macam buah-buahan dengan tumbuhnya itu. Allah ciptakan itu. Ya, itulah seperti kita nanti kita mati nih, ya kan pasti nih kan mati. Karena mati itu kewajiban bagi yang hidup. Gak tahu siapa yang duluan. Ya, kayaknya sih kalau saya belakangan ya, bapak duluan. Gak ada yang tahu. Kalau mungkin duluan. Pasti mati kan? Pasti mati kita udah hilang, selesai. Kemudian kita hidup kembali kapan itu? Setelah dibangkitkan. Nah, dibangkitkan itu diumpamakan dalam surah lain itu dijelaskan seperti bumi yang kering yang tandus, turun hujan, lalu tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah kita tumbuh, kita turun, kita bergerak semuanya. Mungkin kalau kayak zombie gitu ya, tangannya keluar dari kuburannya kayak begitulah. Mungkin seperti itu. Ya seperti pohon yang tumbuh, seperti itulah. Ya, kita tumbuh lagi, hidup kembali, dibangkitkan di tempat yang berbeda, yaitu di mana? Di padang mahsyar. Allah. Ini bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat di ujung ayatnya, la ayatin liqaumin yaqilun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir, bagi kaum yang cerdas, yang memikirkan alam semesta ini. Kemudian ayat 165 Al-Baqarah. Wa minan nasi, dan di antara manusia,
Mayyatta'iju min dunillah, ada orang yang menjadikan selain Allah andadan sebagai tandingan-tandingan, sebagai sekutu-sekutu. Ya, apa itu? Contohnya menciptakan Yesus sebagai Tuhan, menciptakan patung, menciptakan berhala, menciptakan apa itu yang disembah, itu namanya tandingan-tandingan, andadan. Yuhibbunahum, mereka mencintai apa yang mereka sembah, mereka itu para Tuhan itu. Ya, kahubillah, seperti mereka mencinta Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, sangat cintinya, lebih kuat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang melihat orang-orang yang zalim, id yarawna azab, ketika mereka melihat siksaan nanti pada hari kiamat, melihat siksaan orang di neraka, annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah seluruhnya, semuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Mari kita lihat tafsir itu, terjemahnya ya. Sekarang kita lihat tafsirnya. Yang pertama tafsir Jalalain, ya, yaitu Allah menjelaskan tentang ada manusia yang menyembah selain Allah, atau dia menyembah Allah juga tapi menyembah Tuhan yang lain, seperti orang Kristen, orang Yahudi itu kan dia menyembah Allah juga, tapi dia menyembah Tuhan yang diciptakan mereka sendiri. Seperti kalau orang Yahudi, malaikat Jibril itu anaknya Tuhan, anak perempuannya, disembah itu malaikat Jibril. Atau orang Nasrani, Isa Yesus disembah sebagai anak Tuhan laki-laki. Itu kan sama aja, namanya andadan. Jadi mereka menciptakan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Ya, kalau dalam tafsir Jalalain namanya asnaman, patung-patung yang mereka buat-buat. Sebenarnya intinya adalah seluruh agama yang pernah saya sampaikan, yang disembah selain Allah itu ciptaan setan, ciptaan iblis, supaya mereka tidak menyembah Allah dengan berbagai awalnya. Mereka menyembah Allah lewat patung, menyembah Allah lewat Yesus, tapi intinya adalah menyembah Tuhan selain Allah. Akhirnya seperti itu, ya. Sampai-sampai yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka seperti mencintai Allah. Padahal kita tahu dialah Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Makanya ini kita bangun tidur ini, sebagaimana hadis Rasulullah bersabda, siapa orang bangun tidur lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi Allahumma firli rabbi firli, atau Allah firli. Kemudian dia baca doa, Allah ampuni seluruh dosanya. Lo apa? Doanya dikabulkan setiap dia doa pada ibadahnya diterima. Jadi kalau bangun tidur itu di antara doanya itu baca itu. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Berdoa minta ampunan, Allah ampuni seluruh dosa orang itu dan Allah kabulkan setiap doanya. Apa hajat kita hari ini? Belum sholat kan? Belum sholat, baru bangun tidur, langsung bangun tidur. Itu doanya. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa maksudnya itu? Mengingatkan kita baru bangun tidur aja, kita selain membaca alhamdulillahi ahyana ba'da mamatan wa ilaihi nusyur, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Bahkan dalam hadis kitab Sahih Bukhari Muslim disebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang bercerita kepada Rasulullah, dosa apakah yang paling besar
Beliau bersabda, "Antajalillah nidan wa huwa khalaqaka." Engkau membuat tandingan sekutu bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik, menyekutukan Allah dengan menjadikan patung-patung sebagai Tuhan. Kalau sekarang patungnya namanya duit, patungnya namanya harta, patungnya namanya jabatan, patungnya namanya kedudukan. Ya, kalau dulu patungnya patung. Kalau sekarang umat Islam nih ada menyembah selain Allah, menyembahnya duit, menyembahnya harta, menyembahnya jabatan. Makanya dia terlupa dengan Allah. Ya, kahubillah, bahkan mereka itu seperti mencintai Allah. Beda dengan orang beriman. Nah, ini baru ini jawabannya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman sangat cintanya kepada Allah. Orang beriman ini cintanya banget dengan Allah. Cinta dengan Allah. Kalau orang ibadah karena cinta, ikhlas dia. Ya, ibadah tertinggi kedudukannya karena cinta. Seperti dikisahkan ada namanya seorang dulunya pelacur. Dia taubat menjadi seorang sufi namanya Robiatul Al-Adawiyah. Dia itu ketika ditanya beribadah itu bukan karena ingin surga, bukan ingin pahala, bukan takut dosa. Bahkan kalau saya ibadah karena takut neraka, dinginkan api neraka. Karena saya ibadah karena ingin surga, hilangkan surga. Karena dia ibadah hanya karena cintanya kepada Allah. Inilah hebatnya, ibadah karena cinta. Jadi kalau ada kan orang ibadah karena ingin surga, boleh silakan. Ada ibadah karena takut neraka, boleh silakan. Tapi yang tertinggi adalah ibadah karena cinta. Asyaddu hubbalillah, sangat cinta. Kalau Allah cinta, pasti dong Allah berikan surga. Pasti Allah orang itu dijauhkan dari neraka. Asyaddu hubbalillah, sangat cintanya kepada Allah, amat sangat cintanya kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, pasti cinta kepada keluarganya, pasti cinta kepada anak istrinya dengan sendirinya. Tapi cintanya kepada Allah lebih tinggi daripada cintanya kepada keluarganya. Ya, sebagaimana penjelasan dalam tafsir Jalalain, yaitu mereka mencintainya sangat amat melebihi kepada siapapun, kepada apapun, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, cintanya orang beriman kepada Allah karena kesempurnaannya ma'rifatullah. Dia kenal dengan Allah, dia mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, mereka hanya beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah karena dia yakin innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kalimat asyaddu hubbalillah. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang zalim melihat ijraul azab, ketika mereka melihat azab, melihat siksaan azab nanti pada hari kiamat, yaitu apa? Siksaan neraka. Ya. Jadi ya Muhammad, orang-orang zalim, orang-orang kafir, munafik, ketika diperlihatkan misalnya neraka, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Annal quwwata lil jami'a, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah. Wa anna Allah syadidul azab, dan sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Jadi seandainya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang yang zalim melihat siksa neraka yang ditimpakan kepada mereka akibat mereka melakukan kesyirikan, kekufuran, pasti dalam tafsir Ibnu Katsir mereka jadi muslim, mereka jadi mukmin, mereka jadi orang beriman. Ya kan, seandainya tuh
Ya, ketika diperlihatkan, makanya banyak orang yang mati suri diperlihatkan ya. Mati suri itu dia mati tapi setelah itu hidup lagi. Kan ada kan ya. Bahkan ada yang udah dimandikan, dikafani, disolatkan, mau dikuburkan hidup lagi. Ada yang udah dikuburkan hidup lagi kan orang. Ya itu diperlihatkan. Jadi taat banget dia kepada Allah. Ada orang yang mati suri itu jadi orang-orang yang benar-benar taat. Ini makanya kalimatnya walau. Jadi kalau kalimat walau itu seandainya, sekiranya, umpama, andai kata diperlihatkan neraka nih bagi orang kafir yang menyembah Yesus, yang menyembah berhala, menyembah patung tuh, semuanya orang gak ada yang menyembah itu, pasti dia akan menyembah Allah, pasti dia akan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya sikap neraka. Ya kan, ketika Rasulullah SAW kan diperlihatkan neraka kan, ada orang yang menggunting lidahnya sendiri sakit, jadi lagi digunting lagi sakit, jadi lagi. Rasulullah nanya, ya Jibril, ini siapa nih? Ini gambaran orang yang suka ghibah, dia memerintahkan kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan. Dia nyuruh orang sholat berjamaah di masjid, dia nggak pernah ke masjid. Dia nyuruh orang tahajud, dia nggak pernah tahajud. Nyuruh orang kawin lagi, dia nggak kawin lagi. Itu lah, itu beda itu ya. Itu beda itu ya. Ya misalnya ya. Kemudian ada lagi ketika di neraka itu ada banyak daging yang enak, nikmat, ada sate, ada sop, ada apa macam-macam yang nikmat. Yang di sebelah kirinya ada daging busuk, sudah belatung. Tapi anehnya itu sekelompok orang yang direbutin bukan daging yang enak itu, daging yang busuk ini. Loh, tanya kepada malaikat, "Hai Jibril, siapa ini, kok aneh orang? Daging yang enak, nikmat ada banyak, tapi kok yang diperebutkan daging yang busuk? Siapa ini?" Inilah gambaran orang-orang yang sudah punya istri yang solehah, yang taat, yang cantik, punya suami yang taat, yang soleh, tapi dia masih suka jajan, selingkuh, ya, suka jajan, suka WTS, suka peret-peret. Yang dulu tuh yang kayaknya santri, kayaknya bagus banget tuh, yang kepala daerah di suatu daerah, ya, wah kayaknya soleh banget ya. Ternyata kerjaannya suka jajan, bukan 1-2 orang ternyata korbannya. Ya Allah, itu yang ketahuan ya, yang nggak ketahuan ya nggak tahu dah. Itu yang kenapa? Karena begini ya, mama, orang yang makan harta haram pasti ingin melakukan yang haram. Kalau dia mengambil harta korupsi, inginnya berzina, inginnya judi, inginnya maksiat. Karena harta itu panas. Tapi kalau harta halal, ngajaknya ingin tahajud. Harta halal ngajaknya ingin berjamaah. Iya begitu. Itu akan dengan sendiri ya, Pak. Jadi kalau orang mencari rezeki yang halal, inginnya melakukan kebaikan. Tapi orang yang mencari rezekinya dari yang haram, inginnya melakukan kemaksiatan. Allah. Ya, inilah ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian di ujung ayat, wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya azab Allah sangat keras. Apa maksudnya? Hujan ya. Wah, ini pahalanya gede banget nih. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita ngaji saat hujan, kita ngaji ya, Masya Allah, saat dingin ya, enaknya kan ngambil selimut, tapi kita tetap ngaji, Insya Allah pahala berlipat ganda. Yang penting kita ikhlas ya. Allah Akbar. Tuh, siksa Allah sangat berat, sangat mungkin sulit dibayangkan lah ya. Ini kan cuma gambaran-gambaran surga neraka yang Allah perlihatkan kepada Muhammad ketika Isra Mi'raj itu, jadi kesadaran kita itu jangan. Allah Akbar. Makanya sahabat Rasulullah ketika dia sholat, Rasulullah baca ayat tentang neraka, nangis dia. Kalau kita lagi sholat, boro-boro nangis ya. Ada orang sholat nangis, kenapa? Utangnya belum lunas ya. Kenapa? Karena sakit gitu kan. Ya Allah. Beda ya. Kemudian ayat selanjutnya 166. Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wal 'adzab wa taqa'at bihimul asbab. Ketika tabarra'a
berlepas diri allazina orang-orang tubi'u yang diikuti oleh orang-orang kafir minal ladzina taba'u dari orang-orang yang mereka mengikuti walau azab dan mereka telah melihat siksaan wa taqatat bimul asbab dan terputuslah di antara mereka semua hubungan, yaitu ketika para pemimpin-pemimpin mereka melihat siksaan-siksaan. Ya begini ya Pak. Jadi nanti ini orang kafir ya, bisa melihat melihat pemimpinnya, melihat Fir'aun, ya Qarun, Namrus atau orang-orang yang itu deh ya sama tuh ya. Makanya kita berlepas diri kepada presiden kita ini sekarang kacau ini. Wah, masa ikut-ikutan dengan penjajahan baru Amerika. Ini kan aneh ini. Kasih duit lagi 17 triliun. Ya Allah, ya Allah. Kita berapa? Ini bukan pilihan saya sih ya. Bukan pilihan kita kan ya. Allah Akbar. Ini udah ketahuan. Ini udah keterlaluan. Dulu Bung Karno aja keras kepada Israel. Sekarang ternyata astagfirullahaladzim dekat sama Amerika. Kalau dideketin malah pengen jadi anggotanya dan bayar lagi 17 triliun Pak. Bayangkan 17 triliun untuk mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat atau orang-orang korban bencana. Cukup itu. Buat ngasih untuk bangun Gaza, menghancurkan orang Palestina. Ini sama aja penjajah kalau begitu. Dulu Indonesia terkenal membantu Palestina, sekarang malah salah satu negara yang membantu Israel. Nauzubillah. Ini kan kelas loh. Apa Ustaz Kalikso sih ya? Ustaz Kalikso coba ungkapannya, Masya Allah. Benar itu yang disampaikan dia. Ya Allah ya Rabbana. Inilah ya ternyata sama aja ya yang kemarin ya, sama aja ya. Mudah-mudahan jangan cepat-cepat ini ya. Sama aja Pak, ya Allah. Bahkan lebih parah ya. Iya, MBG itu 71% uang pendidikan diambil untuk MBG. Ya, bahkan yang tukang cucinya itu diangkat jadi kayak ASN gitu ya, pegawai negeri. Gajinya 3 juta, padahal guru honorer masih 300.000. Ya, guru-guru itu Masya Allah. Jadi salah satu inilah Indonesia ini makin terpuruk kita ini Pak, makin luar biasa. Mudah-mudahan Anies cepat jadi presiden ya. Mudah-mudahan dia jadi tahun depan, Insya Allah ya. Jangan lama-lama di rejim itu sama aja rejim yang sekarang sama dengan rejim sebelumnya Pak, gak ada bedanya. Itu kelihatan itu kan ke Palestina. Orang kan nggak sadar, tahu coba lihat berita-berita di medsos yang terang-terangan itu Pak. Itu kan Israel juga kan butuh keamanan. Astagfirullah. Orang menjajah, mana butuh keamanan. Ini ngomong, ini kita itu presiden kita. Astagfirullah. Nah nanti di akhirat para orang-orang kafir munafik itu dia kan ada pemimpinnya, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada abu-abu yang lain, dan Fir'aun, ada Namrus. Itu tuh ya seluruh pemimpinnya berlepas diri dari yang dipimpinnya, dari rakyatnya. Rakyatnya pengen ikut supaya dibebaskan, dia lepas diri. Orang dia susah, ya kan? Waktu di dunia temenan, tapi wataqat bil asbab, di akhirat terputus semuanya, terputus semuanya orang-orang yang bersama dia. Ya, maksudnya ketika mereka menyaksikan langsung azab Allah secara nyata, mereka tidak memperoleh tempat menyelamatkan diri lagi dari neraka itu, melepas diri mereka. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, seandainya kami ini dapat kembali ke dunia sehingga kami dapat melepaskan diri dari orang-orang kafir, dari pemimpin, para pastor-pastor itu, ya para pemimpin-pemimpin yang menyembah patung itu, niscaya tidak kami akan pernah menolong mereka.
kami akan mengesahkan Allah, kami akan beribadah kepada Allah. Namun mereka ini tidak mungkin, karena mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Ya, mereka akan mendapatkan sama siksaannya kepada mereka. Jadi siksaan orang pengikutnya sama dengan pemimpin, maka lebih berat lagi. Maka mereka terputus kehidupannya. Walaupun mereka itu keluarganya, anaknya, istrinya misalnya, semuanya berlepas diri. Ya kan, namanya disebut waqa'at bihul asbab. Kalau dalam tafsir Jalalain, al-waslu allati kanat bainahum fid dunya min al-arham wal mawaddah. Waktu di dunia mereka saling sayang, keluarga kan, keluarga besar. Di dunia ini istrinya, di dunia suaminya, di dunia kakak adiknya, anaknya, tapi di akhirat berlepas diri. Kemudian 167, wa qala alladzina tabu, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti mereka, lau anna lana, seandainya sungguh bagi kami qarratan, kesempatan hidup di dunia, fatabarra minhum, maka kami berlepas diri dari mereka, kama tabaru minna, sebagaimana mereka berlepas diri di hari ini. Jadi mereka berlepas diri artinya para pemimpin mereka berlepas diri itu. Ayah mereka berlepas diri, nggak mau tanggung jawab. Di akhirat itu nggak ada yang tanggung jawab. Kadzalika yurihumullah, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka a'maluhum, amal-amal mereka, hasaratin alaihim, yang lebih menyesal atas mereka, wa ma hum bikharijin minan nar, dan tidak mereka adalah keluar dari neraka. Mereka tidak akan keluar, Pak. Siapapun mereka tidak bisa keluar dari neraka selama-lamanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian 168 ini beda, ya, makanya ain kan, jadi paragraf baru, judul baru. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah kalian, mimma fil ardi halalan thayyiban, apa-apa yang di bumi ini yang halal dan baik, halalan thayyiban. Sebab ada yang halal tapi belum tentu baik. Apa itu halal? Halal itu sesuatu yang Allah ridhoi, halal zatnya dan halal cara mencarinya. Kemudian thayyib itu sesuai dengan kehidupan kita. Jadi misalnya nih, minuman manis itu kan halal. Tapi kalau untuk orang yang punya penderita diabetes nggak thayyib, ya kan? Makan misalnya emping itu halal, tapi tidak thayyib untuk orang yang punya penyakit asam urat, ya misalnya kan, ya kan, halal itu, tapi nggak thayyib. Jadi halalan thayyiban, halal dan thayyib itu bervitamin, protein, mengandung gizi dan sesuai dengan kehidupan kita. Orang kan ada punya penyakit yang tidak boleh makan ini kan, nah itu makanya disebut di Al-Quran halalan thayyiban, halal dan baik. Wala tattabu, janganlah kamu begitu khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun, karena setan bagi kalian itu musuh yang nyata. Apa itu langkah setan? Langkah setan itu begini, bertahap. Mulanya kita ini jangan nyembah Allah. Kita nyembah Allah, lalu kita melakukan riya, sumpah, ujub. Lalu bagaimana? Kita setan itu menggoda kita melakukan dosa besar, dosa kecil. Begitu tuh langkah-langkahnya. Ya sampai kita memusyrikan Allah. Itu yang dilakukan langkah-langkah setan. Maka hati terhadap langkah-langkah setan, ya kan ya? Atau ya dalam tafsir Jalalain, langkah-langkah setan itu namanya turukun, artinya jalan-jalan, cara-cara, strategi setan menggoda kita agar kita jadi teman setan neraka. Innahu lakum aduwwun, sungguh setan itu musuh yang nyata. Terakhir 169, innama ya'murukum bisu, sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian melakukan kemaksiatan, dosa, kejahatan, perbuatan asu al-ismu, dosa-dosa, wal fahsya, dan perbuatan keji, al-qabih syar'an, menurut syariat ada perbuatan yang keji, yang buruk, sangat buruk. Misalnya zina, homoseks itu keji, namanya al-fahsya.
Wa antaqulu Allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian mengatakan tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Misalnya mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah, menghalalkan apa yang tidak dihalalkan Allah. Itulah cara setan yang dimaksud dengan ayat ini ya. Jadi kita harus mengetahui, karena setan itu memerintahkan perbuatan dosa. Setan ingin kita itu melakukan apa? Melakukan kemaksiatan fahsya. Maka kita harus sadar setiap saat kita digoda oleh setan. Ya, setan musuh yang nyata yang memerintahkan, menyuruh kita melakukan kemaksiatan. Wa idza qila lahum, insyaallah ayat 170 minggu yang akan datang insyaallah.